Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang dalam keadaan yang kurang baik, tetap sabar, tetap kuat, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, karena doa saya selalu untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam jumpa kembali dengan saya dalam renungan Kamis malam seperti biasa yang saya sampaikan. Dan dalam renungan Kamis malam ini seperti biasa, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Sebelum kita berdoa dan kita membaca firman, merenungkan firman, saya ingin menyampaikan satu buah pujian. Pujian ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudara. Inilah pujian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menikmati, dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengikuti pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pujian tadi. Itu pujian mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan atau peluang emas buat kita untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita boleh memanfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya menurut apa yang dinasihatkan firman. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa dunia ini sementara. Oleh karena itu sementara, mari kita persiapkan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya yang menurut firman Tuhan apa yang harus kita lakukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang saya katakan bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam satu seri khotbah, seri firman Tuhan tentang mencari Tuhan. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mencari Tuhan, saya ambil dari kitab Amos pasalnya yang kelima ayat yang keempat, yang dikatakan carilah aku maka engkau akan hidup. Dan kemudian 1 minggu kemudian saya menyampaikan firman Tuhan dalam tema yang sama, mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan melalui doa. Kemudian saya juga melanjutkan pada minggu berikutnya dengan tema mencari Tuhan melalui ibadah. Nah pada kali yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan seri mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan dengan menjauhkan pelanggaran dan dosa kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya 59 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala dosamu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam seri khotbah saya pada hari Kamis ini, mencari Tuhan. Kita manusia berupaya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan melalui doa, di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mencari Tuhan dengan ibadah, di mana Tuhan menganjurkan, memerintahkan kepada kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga ini memperlengkapi tentang seri mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan dengan membuang segala atau menjauhkan segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mohon maaf, untuk berdoa, untuk beribadah, menurut saya itu bukanlah perkara yang terlalu sulit untuk kita bisa lakukan. Setiap orang, siapapun juga dia, dalam level apapun, bahkan dalam keadaan apapun sekarang ini, bisa berdoa, bisa juga beribadah. Ada orang yang karena kesehatannya, ada orang yang karena kemampuannya, ada orang yang karena usia dan lain sebagainya tidak bisa beribadah di gedung ibadah, di gereja misalnya. Tapi toh tetap bisa beribadah di rumah melalui online Bapak Ibu Saudara. Jadi doa dan ibadah itu seyogianya, seharusnya bukanlah merupakan kendala yang terlalu sulit untuk kita bisa lakukan. Namun pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi juga, bahwa doa dan ibadah dalam rangka mencari Tuhan itu bagus. Tetapi tolong perhatikan tema malam hari ini, yaitu membuang dosa dan kejahatan kita. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 59 ayat yang kedua dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah kejahatan kita, dan yang membuat Tuhan tidak mau mendengar kita adalah dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memang harus berdoa, kita memang harus beribadah, tapi juga tolong garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita juga tidak hanya cukup berdoa dan beribadah, tapi yang menjadi pertanyaan, apa kelakuan kita, apa karakter kita, apa yang kita perbuat, apa sifat-sifat kita. Alangkah ironis Bapak Ibu Saudara, kalau ada banyak orang yang rajin berdoa, ada banyak orang yang rajin beribadah,
bahkan tidak pernah ketinggalan untuk beribadah setiap minggu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Bahkan sekarang ini ada orang yang tidak hanya cukup beribadah sekali di gereja, tetapi di rumah masih mendengar firman, di rumah masih mendengar khotbah-khotbah, di rumah juga mengadakan ibadah-ibadah rumah tangga. Saya acungkan jempol untuk orang-orang atau untuk jemaat yang melakukan seperti itu sungguh luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan juga yang terutama pasti menjadi pertanyaan Tuhan Yesus adalah bagaimana dengan karakter kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Tuhan ingin bahwa setiap orang tidak hanya cukup berdoa dan beribadah, tapi harus ada perubahan sikap, harus ada perubahan karakter, harus ada perubahan perbuatan kita. Yaitu Bapak Ibu Saudara, yang tadinya kita hidup semau-maunya mungkin, yang tadinya kita hidup seenaknya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang watados. Tahu watados Bapak Ibu Saudara? Wajah tanpa dosa. Artinya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu semau-maunya tanpa dia merasakan itu adalah dosa dan pelanggaran yang menyedihkan Tuhan, yang membuat Tuhan merasa marah mungkin, yang membuat Tuhan merasa kecewa mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, tidak hanya cukup dengan doa, tidak hanya cukup dengan beribadah, tetapi juga Tuhan ingin supaya kita mulai belajar untuk membuang segala dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui program ini pada malam hari ini, saya mengajak, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada diri saya sendiri, mari kita berusaha mempunyai komitmen di hadapan Tuhan untuk kita belajar setiap hari menjadi lebih baik. Kita membuang dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita. Apalah artinya kita rajin ke gereja, tapi kelakuan kita masih sangat memalukan Tuhan. Kita masih seringkali berbuat jahat kepada orang-orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, kita masih berbuat jahat kepada orang-orang yang harusnya kita sayangi. Misalnya kepada istri kita, misalnya kepada suami kita. Saya tidak bisa mentolerir kalau ada orang Kristen, anak Tuhan yang bersikap keras, yang bersikap kasar. Maaf, keras boleh, kasar maksud saya. Kasar, jahat, ya, KDRT kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang lain, bahkan ada juga yang kepada orang tua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan perbaiki sikap kita supaya sikap kita itu sama ketika kita ada di gereja, maupun ketika kita di rumah, maupun ketika kita di luar sedang beraktivitas. Jangan ada perbedaan-perbedaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan bunglon yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Memang betul Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hidup tanpa celah, tidak ada manusia yang hidup tanpa berbuat salah dan dosa. Namun berbeda Bapak Ibu Saudara dengan orang yang membiarkan hidupnya larut di dalam dosa dan kesalahan. Kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kita belajar mematuhi dan setia kepada Tuhan, dan sedikit demi sedikit membuang segala kejahatan dan dosa-dosa dalam kehidupan kita yang tentunya akan membuat Tuhan tidak senang dan yang tentunya tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya setiap dosa dan kejahatan kita jangan kita biarkan merajalela menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat menyaksikan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentunya ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi yang terpenting adalah kita ada tekad dalam diri kita, kita ada komitmen dalam diri kita. Tuhan, aku ingin menyenangkan Tuhan. Aku sadar Yesaya 59 ayat 2 mengatakan bahwa yang menjauhkan aku dengan Tuhan adalah kejahatan kita, yang membuat doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena ada dosa-dosa kita yang kentara, yang
yang besar, yang nampak nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belajar untuk membuang kejahatan dan dosa-dosa kita, otomatis Bapak Ibu Saudara dan saya sedang berada di dalam proses untuk kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya akan tutup dengan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan tidak hanya cukup dengan doa dan ibadah, tetapi pada malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami juga belajar untuk membuang kejahatan dan dosa kami, supaya kami boleh belajar untuk mentaati firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap yang dengar, supaya mereka setiap yang dengar malam ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, kekuatan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Terima kasih. God bless you all.